Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan berikutnya kita akan belajar atau sharing bersama terkait dengan disaster general concept terkait dengan regulation dan organization. Kita akan fokuskan ke situ. Ini merupakan sebagai pengantar kita dalam keperawatan bencana. Untuk bencana alam atau bencana yang ada di Indonesia itu sering terjadi atau sering kita lihat terkait dengan, kabar atau berita yang muncul di media. Nah, di sini saya ambil yang lama, yang sekarang-kadang kan masih terngiang kalau ini ada beberapa bencana alam. Itu yang dulu pada ada tahun 2004, 2006. Nah, ini sih di sini yang merupakan, bencana yang, eee, kalau bisa dibilang itu bencana yang viral atau yang semua orang pasti tahu. Yang pertama adalah bencana tsunami di Aceh. Ini di bulan Desember 2004. Jadi dulu di Aceh terjadi tsunami yang sangat besar yang menyapu, kalau dikategorikan yang menyapu bersih bangunan yang ada di sekitar pantai, bahkan sampai menjorok ke daerah kota di Aceh. Nah, di sini ini di bencana tsunami ini pada bulan Desember 2004 itu tidak menyerang di Aceh saja, tapi di berbagai negara di Asia, khususnya di pesisir, eee, yang dekat dengan pusat terjadinya gempa. Nah, di sini untuk ini sedikit gambar saja saya ambil. Jadi kondisi saat itu memang benar-benar parah. Jadi kalau memang pengen lihat keadaannya lagi bisa lihat di YouTube, di channel yang lain terkait dengan tsunami di Aceh. Nah, kemudian ada juga, bencana gempa bumi di Jogja. Ini juga tidak, apa namanya, tidak, tidak sedikit yang yang mengalami kerugian atau yang terdampak. Jadi yang terdampak gempa di Jogja itu sangat banyak. Nah, ini contohnya saja dari bangunan yang megah aja bisa roboh, apalagi bangunan-bangunan yang biasa. Nah, ini gempa bumi di Jogja. Kemudian juga ada bencana tsunami di Pangandaran. Ini untuk tsunami di Pangandaran untuk apa namanya, untuk besarnya gelombang tsunami yang di Pangandaran sama di Aceh itu beda. Itu lebih besar dan, banyak merusak yang di Aceh. Nah, untuk penanggulangan bencana sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, jadi apabila di suatu daerah terdapat bencana, alangkah baiknya memang sudah kewajibannya dari pemerintah daerah menangani atau mengevakuasi orang-orang yang atau korban yang ada di suatu bencana tersebut. Itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, di sini masih terkait dengan gambaran. Jadi manajemen bencana atau keperawatan bencana kita dapat berjalan apabila kita dapat mengkoordinasikan dari berbagai lini. Dan di sini dalam manajemen bencana itu ada organisasi, kemudian ada pengendalian dan ada koordinasi. Jadi kalau hanya organisasi aja, jadi kalau biasanya kalau di sini yang bertanggung jawab dalam bencana adalah BNPB. Jadi, kalau BNPB itu merupakan suatu organisasi dalam pengurusan bencana. Kemudian kalau di daerah ada BPBD, jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi kalau di dalam suatu daerah ada bencana, ya ada organisasinya, itu setidaknya sudah dapat melakukan pengendalian secara dini dulu. Kalau memang sudah pengendalian sudah tidak tertangani, silakan lakukan koordinasi ke, eee, tim di atasnya. Jadi kalau dari contoh di kabupaten, contoh aja yang gampang yang dekat, yaitu, tanah longsor dulu di Karangkobar, Banjarnegara. Jadi itu merupakan bencana skupnya nasional, masuk ke dalam skup nasional, karena itu luas juga untuk daerah yang terjadi bencana. Jadi pada saat BPBD Banjarnegara, kewalahan atau tidak, membutuhkan tenaga, membutuhkan orang lebih terkait dengan evakuasi korban yang ada di daerah Karangkobar, itu langsung lapor ke BPBD yang di provinsi. Nah, kalau sudah provinsi tidak membutuhkan bantuan lebih,
itu langsung lapor ke PNPB. Jadi ada prosesnya dan harus ada koordinasi. Kemudian melalui suatu organisasi. Jadi ada organisasi, ada pengendalian, dan ada koordinasi. Kemudian sudah ada organisasi, sudah adanya pengendalian dan adanya koordinasi, kemudian, adanya fasilitas yang memadai, adanya logistik, kemudian adanya sistem komunikasi. Ini beberapa yang harus, dipenuhi dalam manajemen bencana. Nah, kalau sudah ada fasilitas logistik, ada fasilitas, ada logistik, sistem komunikasinya juga sudah jelas, kemudian membuat operational plan. Nah, operational plan ini harus bukan harus, memang terdiri dari rescue, medical, sama evacuation. Jadi ada tim-tim sendiri, ada tim rescue, tim medical, dan tim evakuasi. Jadi kita sebagai tenaga medis, khususnya perawat, itu tidak selalu dalam tim rescue, bahkan biasanya kita ditempatkan di tim medical. Nah, gitu ya. Untuk gambar-gambar ini sebagai pemanis saja, jadi, kalau ada organisasi pengendalian berarti melibatkan berbagai macam pihak. Nah, ini contohnya. Kemudian ada fasilitas logistik dan komunikasi, ini untuk fasilitas dalam, apa namanya, bisa jadi rumah sakit lapangan atau dapur umum, tempat mengungsi, itu harus ada fasilitasnya. Kemudian ada operational plan, ada tim rescue nih, tim rescue, ada tim evakuasi, ada tim medisnya juga. Jadi harus benar-benar terencana, itu masuk dalam manajemen bencana atau keperawatan bencana. Kemudian untuk, definisinya sendiri, kan kita sedang belajar bencana, jadi kita harus tahu dulu apa itu bencana. Nah, bencana ini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh alam atau non-alam merupakan maaf, yang disebabkan oleh alam dan atau non-alam maupun faktor manusia yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi bencana itu tidak selalu disebabkan oleh alam, ada yang non-alam juga, ada yang bahkan dari manusia sendiri, nanti kita akan lihat. Jadi kalau yang non-alam, ini kita sedang, berada dalam musibah ya, jadi ada, apa namanya, keadaan pandemi COVID-19, ini juga merupakan suatu bencana. Bencana secara global malah, bukan nasional doang, tapi secara global, itu menyerang di berbagai negara. Dan itu, merupakan kejadian non-alam. Nah, kemudian faktor manusia itu banyak. Jadi kayak ada kerusuhan. Kerusuhan yang menyebabkan kerugian, baik kematian, kerugian, fisik maupun non-fisik itu masuk dalam kategori bencana. Tapi bencana disebabkan oleh manusia. Nah, kemudian dalam penanganan bencana itu ada, pra-bencana, pada saat bencana, dan setelah bencana. Nah, di sini kita belajar dari pengalaman bahwa pada saat pra-bencana biasanya yang menjadikan dasar itu adalah kurangnya perhatian. Jadi di tempat-tempat terjadinya bencana, jadi kayak kemarin contoh di Karangkobar saja, itu biasanya tempat itu dulunya sebelum terjadi bencana itu mesti kurang diperhatikan. Jadi terkait dengan, eee, kemiringannya, kemudian karakteristik penduduknya atau di desa tersebut, lokasinya di dekat tebing atau seperti apa, itu biasanya kurang mendapat perhatian. Pada saat terjadi bencana baru diperhatikan. Nah, ini harusnya, masuk dalam mitigasi bencana. Jadi mitigasi itu, mendeteksi mana-mana yang berpotensi terjadinya bencana. Kemudian adanya kesiapsiagaan yang kurang, kemudian biasanya bencana terjadi pada waktu kita tidak siap. Jadi bencana itu bisa terjadi kapan pun. Jadi walaupun sudah diprediksi, tapi, semua itu, bisa datang dengan cara yang tiba-tiba. Makanya, eee, pendidikan kesehatan atau kesiapsiagaan bagi tempat-tempat yang potensi atau berisiko terjadi bencana itu penting sekali dan harus diterapkan di desa tersebut. Kemudian di sini saat terjadinya bencana atau saat kondisi darurat, itu yang perlu dilakukan adalah, untuk keadaan yang sering terjadi di dalam, saat bencana itu adalah panik berkepanjangan. Jadi, eee,
antara satu orang dan orang lain biasanya maaf korban satu dan korban lain, itu biasanya, tingkat paniknya beda-beda, tapi biasanya paniknya akan selalu berkepanjangan. Jadi dengan, eee, adanya, apa namanya, tim sendiri, tim khusus itu dapat mengantisipasi terjadinya panik yang berkepanjangan. Kemudian tidak tahu apa yang harus diperbuat. Pasti kalau terjadi bencana, lari, kalau tidak ada yang mengarahkan, itu tidak akan tahu apa yang harus diperbuat. Kemudian koordinasi yang kacau, kewenangan tidak jelas, jadi siapapun bisa terlibat di situ. Kalau dengan adanya penanganan atau pertolongan pertama yang dilakukan, tanpa adanya koordinasi, itu akan menyebabkan, malah menimbulkan banyak korban yang harusnya pasien itu dapat ditolong duluan, tapi dibiarkan. Nah, itu terkait dengan triase, nanti triase untuk materi selanjutnya kita akan bahas. Nah, itu terjadi kekacauan dalam koordinasi. Kemudian ada stres. Berikutnya adalah distribusi bantuan yang kacau. Karena apa? Karena tidak dirancang dulu untuk kondisi di dalam atau di suatu yang mengalami bencana itu seperti apa, akses jalannya ada apa tidak. Makanya perlunya adanya komunikasi. Nah, kalau tidak ada komunikasi, pasti distribusi bantuan akan kacau. Kalau sudah dari berbagai item di atasnya tidak ditangani, otomatis warga yang menjadi korban itu akan tidak percaya pada pemerintah. Nanti berpikir bahwa pemerintah tidak, perhatian terhadap korban bencana, padahal bukan pemerintah yang tidak perhatian, tapi karena memang koordinasinya yang kurang tepat, sehingga penanganannya kurang maksimal. Ada juga tekanan dari media. Nah, ini media kadang memberikan, apa namanya, kabar itu tidak sesuai dengan bukan tidak sesuai sih, kadang membesar-membesarkan yang ada di lapangan. Kayak sekarang untuk terkait dengan COVID-19 itu kan juga merupakan bencana ya. Nah, COVID-19 sebenarnya itu, ya memang keadaannya berbahaya. Apabila tidak dilakukan tindakan yang maksimal, memang berbahaya. Tapi dalam pemberitaannya jangan terlalu ekstrim, sehingga tidak memberikan ketakutan atau memberikan panik berkepanjangan. Kalau sudah panik berkepanjangan, otomatis masyarakatnya akan susah diatur. Nah, itu merupakan, peran dari media. Ada juga isu yang menyesatkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau yang kemarin-kemarin terkait dengan, eee, COVID-19 itu banyak yang, menyesatkan. Jadi kayak, obat herbal ini dapat menghindari dari COVID-19, ada konsumsi ini dapat menghindari COVID-19. Nah, itu tanpa adanya, penelitian yang jelas, tanpa ada, apa namanya, dasar yang jelas, itu dapat memberikan atau menjadikan isu yang menyesatkan. Kemudian semua ingin membantu, tapi tidak banyak yang bisa diperbuat. Ya itu tadi, yang dia tidak tahu cara mengevakuasi, ternyata dia, dengan pedenya mengevakuasi korban. Nah, padahal korbannya terjadi fraktur servikal, ngangkatnya nggak tepat, pasiennya meninggal. Nah, harusnya tidak meninggal, tapi meninggal. Nah, ini ya karena semua orang ini membantu. Ya bagus juga sih, dari solidaritasnya tinggi. Kemudian keamanan yang terganggu. Ini yang, apa namanya, biasanya yang terjadi saat bencana. Kemudian kalau yang pada pasca bencana, itu yang harus dilakukan adalah terkait dengan pemulihan fisik, kemudian sosial, ekonomi, lingkungan, kemudian, biasanya untuk pemulihan kalau korban bencana alam biasanya lingkungan, itu akan berjalan lambat dan tidak menyeluruh. Nah, ini kita dalam fase yang ini, pemulihan, sosial dan ekonomi terkait dengan wabah pandemi COVID-19. Jadi, pemerintah sudah menerapkan new normal. Nah, itu merupakan langkah awal, eee, pasca bencana atau, langkah awal yang dapat diterapkan untuk mengembalikan atau dalam fase pemulihan baik secara fisik, sosial maupun ekonomi. Kemudian adanya bantuan hanya sebatas pada masa tanggap darurat. Nah, setelah pasca bencana biasanya, bantuan-bantuan akan menurun, padahal di daerah tersebut masih membutuhkan bantuan. Nah, itu harus benar-benar di-mapping atau benar-benar dipetakan terkait dengan kebutuhan masyarakat atau korban terjadinya bencana. Ini juga masih bantuan tidak merata, kemudian psikososial tidak tertangani secara tuntas, sehingga menyisakan depresi yang mendalam. Ini biasanya kalau yang terjadi depresi mendalam biasanya, pada korban yang anggota keluarganya ada yang meninggal atau, eee, rumahnya hancur karena terjadinya gempa. Nah ini maaf bukan gempa, terjadinya bencana. Jadi
itu akan menyisakan depresi. Nah, sebagai perawat, perawat itu kan secara menyeluruh ya. Jadi ada perawat komunitas, nah ini masih masuk dalam penanganan pasca bencana. Perawat, spesialis jiwa itu masuk dalam penanganan depresi atau stres yang ada pada pasien. Nah, selain itu juga ada dari keputusan presiden itu tentang penanggulangan bencana. Jadi, penanggulangan bencana itu apa namanya, dapat, dilakukan harusnya secara menyeluruh dari, apa namanya, dari bawah sampai ke atas. Jadi sudah ada peraturannya terkait dengan keputusan keputusan presiden di Republik Indonesia bahwa Pemda, kabupaten atau kota menjadi penanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Jadi kalau ada sesuatu bencana di wilayahnya, contoh di kabupaten yang untuk kemarin di Banjarnegara, itu yang harus melakukan penanganan terlebih dahulu adalah Pemda kabupaten. Kalau kabupaten tidak bisa, baru ke provinsi. Provinsi tidak bisa, baru ke pemerintah pusat. Dan sudah ada, keputusannya sendiri. Nah, kemudian, eee, pada saat terjadi bencana, libatkan terkait dengan, TNI dan Polri untuk membantu evakuasi. Kemudian laksanakan penanganan secara dini. Jadi kalau ada kejadian, jangan nunggu-nunggu dari pusat, tapi langsung lakukan, tapi jangan gegabah, jangan cepat, karena harus disesuaikan dengan, kemampuan dan, eee, pengetahuan dari si penolongnya. Jadi korbannya tidak akan banyak. Dari sini, tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu yang pertama pengurangan risiko bencana, dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Jadi, kalau ada bencana, itu harus kurangi maaf, kalau ada suatu daerah yang beresiko terjadinya bencana, itu harus benar-benar mendapatkan, penanggulangan atau memang harus mendapatkan pemantauan. Kemudian adanya perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Jadi kalau ada, eee, suatu bencana, itu harapannya masyarakat yang menjadi korban itu mendapatkan perlindungan dan, mendapatkan, jaminan terkait dengan pemenuhan hak. Jadi kayak pengungsi itu mendapatkan jaminan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang sudah ditetapkan. Adanya pemulihan kondisi dari dampak bencana, kemudian ada pengalokasian anggaran terkait dengan penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai. Jadi sebenarnya dalam, penanggulangan bencana ini sudah ada anggarannya sendiri. Kayak untuk COVID-19 ini juga pemerintah sebenarnya sudah memberikan, bukan memberikan, sudah mengalokasikan anggaran untuk apa namanya, untuk penanggulangan terkait dengan COVID-19. Tapi untuk distribusinya dari teman-teman bisa dilihat di lapangan seperti apa ya, apakah sudah sesuai atau belum ya. Jadi itu terkait dengan pengalokasian anggaran, karena anggaran sudah ada rinciannya sendiri terkait dengan bencana, di suatu negara. Kemudian ada pemeliharaan arsip atau dokumen otentik, ya dengan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Nah, maksudnya di sini pemeliharaan arsip dan dokumen, biasanya contoh kayak, di Gunung Merapi, itu kan ada pemantauannya. Nah, itu ada pemantauannya dan ada arsipnya. Dari situ harapannya untuk terjadinya kayak gunung meletus itu dapat diprediksi atau dapat diminimalisir dengan mengevakuasi, calon korban atau mengevakuasi warga masyarakat di daerah Gunung Merapi biar tidak menjadi korban letusan Gunung Merapi itu adanya arsip dan dokumen otentik yang jelas, jadi harus kredibel. Kemudian, eee, di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Jadi sebenarnya ini, pelayanannya tuh diberikan bukan pada saat bencana dan pasca bencana, tapi sebelum bencana itu sudah harus dilakukan pada daerah-daerah yang rawan bencana, karena tujuannya adalah memberikan perlindungan. Jadi harus benar-benar dilakukan. Kemudian dengan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada, menjamin terselenggaranya, eee apa namanya, pencegahan atau penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Nah, ini harus benar-benar dilaksanakan bagi daerah-daerah yang memang memiliki kerawanan bencana. Kemudian juga menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Karena, eee
apa namanya, yang terlibat di dalam masyarakat itu tidak hanya pada, apa namanya, pemerintah daerah saja, karena di situ banyak, lembaga swadaya masyarakat yang memang, eee, bergerak aktif dalam tindakan-tindakan kemasyarakatan, ya. Jadi memang harus membangun partisipasi dan kemitraan publik. Mendorong semangat gotong royong pasti, kemudian menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi kita cari yang poin-poin pentingnya saja. Kemudian di sini untuk pasal 7 penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, itu memuat indikator yang meliputi jumlah korban. Jumlah korban harus jumlah korban harus jelas tercatat berapa, kemudian kerugian yang disebabkan, kerusakan sarana prasarana, kemudian luas wilayah yang terjadinya bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Ini harus dilaporkan karena itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Bab 3 Pasal 7. Ini juga sama bisa dibaca. Nah, di sini untuk prinsip keberhasilan penanganan pasien gawat darurat itu tergantung dari material, method, mesin, money. Jadi ini, item-item yang berkesinambungan dan merupakan item penting dalam penanggulangan bencana. Contoh, di mesin, jadi alat-alatnya ada, alat beratnya ada, alat-alat yang untuk mengevakuasi ada. Tapi untuk, apa namanya, untuk yang mengoperasikannya tidak ada atau man tidak ada, tidak bisa gerak juga, tidak bisa digunakan. Otomatis untuk penanganan pasien dengan gawat darurat juga tidak bisa secara maksimal. Eee, Orangnya ada, kayak kita sebagai perawat, perawatnya ada, tim medisnya ada, kemudian alat-alatnya ada, kemudian untuk metode metode mengidentifikasi pasien ada, mesinnya ada, tapi untuk, operasionalnya tidak ada, money-nya tidak ada, sama aja tidak bisa bergerak. Jadi semua itu, 5 item ini saling berhubungan. Jadi harapannya ini saling, keterkaitan dan harus terpenuhi dalam penanganan pasien dengan gawat darurat. Nah, di sini pada penanganan bencana, itu juga harus, organisasinya harus ada dan secara strukturalnya juga jelas, tugasnya juga harus jelas. Jadi tidak tidak, untuk penanganan bencana tanah longsor contohnya di desa X, ini penanggung jawabnya ini, organisasinya ada, tapi secara struktur dan tugasnya tidak jelas, sama saja tidak dapat menangani penanganan sorry, tidak bisa melaksanakan penanganan pada daerah yang mengalami bencana alam, khususnya pada pasien yang mengalami keadaan gawat darurat. Kemudian fasilitas, sarana prasarannya harus jelas, akses ke sananya seperti apa, akses ke tempat bencananya seperti apa, harus jelas dan harus benar-benar tergambarkan sehingga untuk kebutuhan fasilitas dapat terdokumentasi dan dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian komunikasi, kita harus mengkaji juga terkait dengan komunikasi yang dapat digunakan di area bencana tersebut. Biasanya kan kalau sudah terjadi bencana, listrik mati, jadi kita menggunakan alat komunikasi yang tidak, on in listrik, jadi kayak tidak selalu standby dalam listrik, jadi kayak bisa menggunakan baterai. Nah, itu harus diperhatikan juga komunikasinya, alat, jejari, dan prosedurnya. Kemudian ada data. Data ini bisa didapatkan dari, masyarakat, komunitas, fasilitas kesehatan, dan, eee, tim yang lain. Kemudian ada penanganan operasional. Penanganan operasional itu ada RS atau sebelum dibawa ke rumah sakit, saat dilaksanakan di rumah sakit, dan adanya rujukan antar rumah sakit. Nah, di sini antar rumah sakit maksudnya, jadi biasanya kalau ada bencana alam, ada korban, biasanya dibawa ke tempat yang lebih aman, atau tempat pengungsian, atau yang sering kita sebut adalah rumah sakit lapangan, atau rumah sakit yang terdepan. Di rumah sakit lapangan kita kaji. Nah, kemudian kita kaji, oh ternyata untuk penanganan pertama sudah dilakukan, kemudian dirujuk di rumah sakit terdekat. Nah, di rumah sakit terdekat dilakukan penanganan, yaitu di RS dengan fasilitas yang lebih memadai lagi dibandingkan dengan rumah sakit yang di lapangan. Di rumah sakit yang dikategorikan, rujukan kedua, ternyata alatnya tidak memenuhi, otomatis ditransferkan atau dirujuk ke rumah sakit yang lebih, memiliki fasilitas lebih.
banyak atau lebih memadai. Nah, ini merupakan, apa namanya, penanganan antar rumah sakit dan harus dikomunikasikan dengan jelas. Jadi pasien dengan ini, kondisinya seperti ini, membutuhkan penanganan seperti ini, karena di sini tidak ada atau itu sudah overload sehingga harus dirujuk ke tempat lain. Nah, itu harus jelas. Itu adalah penanganan antar rumah sakit. Ya, itu saja untuk pengantarnya terkait dengan keperawatan bencana. Jadi keperawatan bencana itu kalau apa namanya, secara sepintas itu tidak jauh berbeda dengan keperawatan gawat darurat atau keperawatan kritis juga, cuma ini konsepnya saja. Kalau keperawatan bencana itu konsepnya di luar rumah sakit, kalau di keperawatan gawat darurat dan kritis itu di dalam rumah sakit. Tapi kita harus benar-benar, mengetahui terkait dengan segala macam keadaan yang ada di dalam masyarakat atau di dalam suatu daerah yang mengalami bencana atau terjadinya suatu bencana. Jadi jangan panik, tetap tenang, tapi kita harus cepat, tepat, sehingga eee, jumlah korban dapat diminimalisir. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saya cukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.